Beginilah kisah kelam terbunuhnya cucu kesayangan Nabi Muhammad yang sangat tragis dan menyedihkan. Dikisahkan, dahulu pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi, menjadi tragedi berdarah dalam sejarah dunia Islam. Pasalnya, cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Husain bin Ali diserang, dibunuh, dan dipenggal dengan cara yang sangat tragis. Padahal, Sayyidina Husain adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad dan termasuk ahli surga. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah dua pimpinan pemuda penduduk surga, dan ayahnya Ali bin Abi Thalib lebih baik dari keduanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikut sejarah dan kisah tragedi Karbala yang sangat menyedihkan. Dikisahkan, dahulu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam lantas mengalami kekosongan pemimpin. Sebagai gantinya, sahabat Abu Bakar kemudian dipilih menjadi khalifah pertama. Dalam masa pemerintahannya, beliau juga diterpa banyak sekali ujian. Fitnah-fitnah juga banyak bertebaran di kalangan umat Islam. Kisah sedih juga menimpa khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bahkan wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Pada masa kekhalifahan ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga dibunuh dengan cara yang sangat keji. Fitnah, konflik politik, dan juga perpecahan semakin banyak bermunculan di tengah umat muslim. Pada masa khalifah keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, juga tak luput dari tragedi kelam. Bahkan, akhir hidup sang khalifah terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam yaitu seorang dari golongan Khawarij. Setelah wafatnya keempat Khulafaur Rasyidin, kaum muslimin di Kufah menghendaki Sayyidina Hasan atau cucu Nabi sebagai khalifah selanjutnya. Namun, dari pihak sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan menghendaki untuk meneruskan kepemimpinan umat Islam. Karena Sayyidina Hasan khawatir terjadi pertumpahan darah, beliau lantas memilih berdamai dengan melakukan perjanjian dan menyerahkan tongkat kekhalifahan kepada sahabat Muawiyah. Akhirnya dua kubu umat Islam yang saling berseteru, akhirnya bisa kembali berdamai dan bersatu kembali. Sayyidina Hasan memang lebih menyukai perdamaian daripada permusuhan, beliau awalnya juga tidak berkenan menjadi khalifah, namun penduduk Kufah yang mendesaknya. Sayyidina Hasan lalu memilih keluar dari Kufah dan menetap di kota Madinah hingga akhir hayatnya. Setelah wafatnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, kekhalifahan lantas diteruskan oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Namun, penduduk Kufah merasa kecewa dengan kepemerintahan Yazid. Tokoh Madinah juga banyak yang enggan mengakui kekhalifahan Yazid. Umat muslim yang kecewa dengan kepemimpinan Yazid, lantas meminta cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Husain untuk datang ke Kufah guna dibayat sebagai khalifah. Polemik inilah yang nantinya akan mendatangkan tragedi yang sangat menyedihkan. Diangkatnya Yazid sebagai penguasa juga turut mengancam keselamatan Sayyidina Husain yang kala itu masih tinggal di Madinah. Banyak mata-mata yang berkeliaran guna mengintai pergerakan cucu Nabi Muhammad SAW itu. Untuk menghindari ancaman, Sayyidina Husain dan keluarga kemudian memilih pindah ke kota Makkah demi keselamatan. Kabar dukungan penduduk Kufah yang menginginkan Sayyidina Husain agar diangkat menjadi khalifah kian mengalir deras. Namun, cucu Nabi itu tidak terburu-buru menerima permintaan itu. Sayyidina Husain awalnya mengutus utusan bernama Muslim bin Aqil untuk melihat keadaan sebenarnya di sana. Namun, kabar pembayatan Sayyidina Husain dan kedatangan utusan ke Kufah diketahui oleh Yazid. Kemudian, Yazid mengganti kepala daerah Kufah dengan sosok Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal kejam. Akhirnya, utusan Sayyidina Husain ikut diintai dan dibunuh oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad itu. Sebelum wafat, Muslim bin Aqil sudah berkirim surat dengan Sayyidina Husain tentang kondisi Kufah saat itu. Kemudian, Sayyidina Husain memantapkan diri untuk pergi ke Kufah beserta beberapa rombongannya. Awalnya banyak yang mencegah Sayyidina Husain agar tidak ke Kufah, takutnya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pencegahan itu tidak menyurutkan tekad Sayyidina Husain untuk tetap pergi ke Kufah. Akhirnya dengan berat hati, pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 60 Hijriah, penduduk Mekah lalu melepas Sayyidina Husain dan rombongan yang hendak pergi ke Kufah. Mereka sampai di Karbala pada tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah. Gerak-gerik kedatangan rombongan Sayyidina Husain lalu diawasi oleh pasukan utusan Ubaidillah bin Ziyad yang dikomandani oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi.
Ubaidillah bin Ziyad yaitu sang kepala daerah Kufah kemudian mempersiapkan 4.000 pasukan perang yang dikomandani Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan perang ini lalu dikirim pergi untuk menggempur Sayyidina Husain dan rombongannya yang berjumlah 72 orang. Bayangkan saja, 4.000 pasukan melawan 72 orang, tentu hal ini sungguh keterlaluan. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, terjadilah pertempuran dahsyat antara dua kubu. Rombongan Sayyidina Husain dengan kejamnya dihujani panah, tombak, dan sabetan pedang yang mengerikan. Kekuatan sudah dikerahkan untuk bertahan, namun Allah berkehendak lain. Pasukan dari pihak Sayyidina Husain lantas digempur habis-habisan hingga bersimbah darah dan akhirnya meninggal dunia. Tidak tanggung-tanggung, pertarungan di masa kekhalifahan dulu bahkan sampai merenggut cucu mulia Nabi Muhammad SAW. Pasukan musuh dengan keji menebas kepala mulia Sayyidina Husain dengan pedang sampai bercucuran darah. Darah itu lalu beliau balut hingga balutan dipenuhi darah merah. Kekejaman lalu datang lagi, ada yang tega melesatkan anak panah hingga melukai leher cucu Nabi itu. Meski diserang seperti itu, saat Sayyidina Husain masih hidup, beliau merasa haus dan berusaha melangkah ke arah sungai untuk minum. Namun, pasukan musuh kembali menyerang beliau dan tak membiarkan untuk mendapat air minum. Nauzubillah min zalik. Belum cukup, Sayyidina Husain lalu ditombak dan digorok lehernya hingga akhirnya beliau pun terkapar dan meninggal dunia. Kepala mulia Sayyidina Husain dipenggal hingga putus. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan, bahwa sosok yang menombak dan menggorok leher Sayyidina Husain adalah bernama Sinan bin Anas bin Amr Nahai. Setelah dipenggal, kepala mulia Sayyidina Husain lalu dibawa kepada Khawali bin Yazid. Selain itu, Anas juga memberi laporan bahwa kepala Sayyidina Husain juga dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Di sana, kepala itu lantas diperlakukan dengan tak beradab, di mana Ubaidillah bin Ziyad memainkan tongkatnya sampai mengenai mulut dan hidung mulia Sayyidina Husain. Perlakuan buruk itu juga sampai membuat Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Sayyidina Husain ini." Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan, bahwa ada 72 orang dari rombongan Sayyidina Husain yang wafat terbunuh termasuk putra Sayyidina Husain sendiri. Dalam Tarikh Al-Khulafa Imam Suyuti menjelaskan, bahwa di hari wafatnya Sayyidina Husain, dunia ini berasa seakan-akan terhenti selama 7 hari, matahari meratap dan terjadi gerhana matahari. Selain itu, pemandangan langit terlihat berwarna merah selama 6 bulan lamanya. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Nabi kelak akan menjadi pemimpinannya para pemuda surga. Sungguh kejam orang yang berani membunuh cucu mulia dan kesayangan Nabi Muhammad SAW itu. Mereka pikir Nabi tidak mengetahui tragedi Karbala yang menimpa Sayyidina Husain. Masihkah kelak di padang mahsyar orang-orang seperti itu memelas meminta syafaat Nabi Muhammad SAW? Wallahu a'lamu bishawab.